Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 8 kelas Bahasa Indonesia 34 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang menelusuri referensi yang kredibel dengan Mendeley. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama saya, Retna Anggraini, NRP 50011022016. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman-teman. Halo, perkenalkan saya Nurtita Meltul Fitria dengan NRT 50062110226. Perkenalkan, nama saya Cliff Perkenal- Kanison, P 500621100074. Perkenalkan, nama saya Rajni Srinisa dengan NRP 50062110822. Perkenalkan, saya Febos Parapat dengan NRP 50062111095. Perkenalkan, nama saya Amara Sabinaya dengan NRP 50062111098. Oke, mungkin presentasinya dapat saya mulai terlebih dahulu. Sebagai mahasiswa, pastinya kita tidak asing lagi dengan karya tulis ilmiah. Nah, dalam penulisan ilmiah ini, kita juga tidak asing dengan kata referensi. Lalu sebenarnya apa sih referensi itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi adalah sumber acuan, rujukan, dan petunjuk. Sebelum menulis ilmiah, pastikan kita telah menemukan referensi-referensi kredibel yang dapat kita gunakan sebagai acuan dalam menulis ilmiah. Nah, sebenarnya alasan untuk mengawali penulisan ilmiah dengan menemukan referensi kredibel itu apa sih? Untuk itu di sini saya akan menjabarkan tentang alasan-alasan tersebut. Yang pertama yaitu agar tulisan ilmiah lebih terstruktur. Nah, dari berbagai sumber referensi yang telah kita temukan sebelum menulis, kita akan lebih mudah untuk menentukan tulisan ilmiah ini akan dibawa kemana dan berisi poin-poin apa saja. Mungkin untuk alasan yang kedua yaitu menunjukkan kredibilitas dari tulisan kita. Penggunaan referensi dapat menunjukkan kredibilitas tulisan. Berkat adanya referensi ini, orang lain akan lebih mudah untuk menerima pendapat yang kita sampaikan. Apalagi jika referensi yang kita gunakan merupakan sumber acuan terpercaya dan berasal dari tokoh-tokoh yang terkemuka. Untuk alasan yang ketiga yaitu memperkuat argumen dan teori penulis. Dari berbagai referensi yang telah kita temukan sebelum menulis tadi dapat memperluas wawasan kita. Nah, dengan sumber wawasan kita yang semakin luas ini, kita mampu menyampaikan argumen dan teori dalam tulisan kita. Dan kemudian argumen serta teori ini dapat diperkuat dengan adanya referensi acuan yang terpercaya. Kemudian untuk alasan yang keempat, yaitu kita dengan referensi ini kita bisa menghindari plagiarisme. Kita sebelum menulis harus mengetahui hasil karya tulis ilmiah lainnya untuk menghindari plagiarisme. Dengan referensi yang kita dapat di awal, kita dapat menghindari kesamaan tulisan kita dengan tulisan milik orang lain atau kita bisa menghindari plagiarisme tersebut. Sekian dari saya, mungkin dapat dilanjutkan oleh Naya. Baik, terima kasih. Setelah kita mengetahui alasan mengapa perlu mencari referensi yang kredibel sebelum menulis karya tulis ilmiah, selanjutnya kita dapat telaah apakah semua referensi yang kita temukan di internet itu sudah dapat dikatakan kredibel. Jika tidak, apa saja kriteria sebuah referensi dapat dikatakan kredibel? Referensi yang kredibel harus memiliki 3 kriteria, antara lain yang pertama dapat dipercaya, yang kedua dapat dipertanggungjawabkan, dan yang ketiga dapat dilacak. Yang dimaksud dapat dipercaya di sini adalah referensi tersebut harus terindeks. Mungkin istilah ini asing, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa indeksasi adalah pendaftaran jurnal pada lembaga pengindeks bereputasi. Nah, lembaga pengindeks itu akan membantu mempromosikan jurnal yang diindeksasikan kepada publik sehingga jurnal tersebut bisa diakses secara publik dan digunakan oleh orang banyak. Mungkin bisa di next. Contoh dari pengindeks jurnal
ataupun sumber-sumber referensi yang kredibel, di sini bisa dilihat ada dari DOAC, bisa kita akses juga dari Google Scholar, Scopus, dan contoh dari Indonesia sendiri adalah Sinta. Kemudian tadi di poin kedua ada dapat dipertanggungjawabkan. Di sini maksudnya adalah referensi itu harus diterbitkan oleh lembaga resmi ataupun terdaftar. Sebagai contoh, di sini saya mencantumkan dari Science Direct. Biasanya ini adalah tempat diterbitkannya jurnal-jurnal ilmiah. Sedangkan di ITS sendiri mungkin kita mengenal PPI ITS. Kemudian kriteria yang ketiga adalah dapat dilacak, yang berarti jurnal ataupun referensi tersebut harus memiliki nomor seri, baik itu yang berupa fisik atau buku ataupun secara digital yang kita bisa cek melalui nomor ISSN atau ISBN, dan apabila bentuk digital yaitu nomor DOI atau Digital Object Identifier. Next. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini untuk menelusuri referensi yang kredibel, dan langkah-langkahnya cukup mudah. Yang pertama, kita bisa membuka aplikasi Mendeley Desktop yang sudah terinstall pada device laptop ataupun gawai masing-masing. Lalu, kita dapat mengklik bagian literatur search untuk pencarian referensi. Yang kedua, kita bisa mengetik judul atau judul topik atau tema yang ingin dicari referensinya di bagian pencernaan, di bagian pencarian. Lalu tekan enter untuk memulai pencarian. Next. Kemudian setelah muncul hasil ataupun rekomendasi berdasarkan topik atau tema yang dicari, sebagai contoh di sini saya mencari topik digital ekonomi, kita dapat mengklik pada judul referensi yang ingin dilihat untuk mengecek apakah referensi tersebut sudah kredibel dengan mengecek penerbitnya, indeks maupun nomor seri dari referensi. Lanjutnya, kemudian untuk menyimpan referensi yang sudah dipilih, kita bisa mengklik tanda bulat hingga berubah menjadi tanda centang. Nah, ketika sudah menjadi tanda centang, maka referensi yang kita pilih tadi akan sudah otomatis tersimpan di bagian all documents. Selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh Cliff. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, membaca referensi itu sebenarnya kegiatan yang sulit atau mudah. Jadi sebenarnya untuk membaca sendiri itu tingkat kesulitannya bergantung kepada pemahaman dari orang yang melakukan kegiatan membaca tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, karena adanya globalisasi ini, di mana semua kegiatan yang kita lakukan itu serba instan. Nah, karena itu kemampuan interaksi seseorang itu kadang itu tidak dilatih. Nah, mungkin gara-gara itu bagi beberapa orang membaca itu bisa menjadi kegiatan yang sulit. Nah, alat membaca itu esensinya proses interaksi antara penulis dengan pembaca dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun melalui karya ilmiah tersebut. Nah, jika pembaca tidak memahami topik yang dibahas penulis, maka membaca itu bisa menjadi sebuah tantangan. Mengapa? Karena jika pembaca tidak mengerti mengenai topik yang dibahas oleh penulis, ataupun tidak mengerti tentang istilah-istilah atau kosakata yang digunakan, maka dia tidak bisa memahami secara penuh mengenai topik yang dibahas di dalam karya ilmiah tersebut. Sedangkan dia membutuhkan referensi tersebut untuk membuat karya ilmiahnya ataupun untuk sekedar memahami. Dimana sekedar memahami di sini itu kayak dia beneran pembaca itu memahami, bukan cuma menghafal ataupun membaca, tapi sampai mengerti dan memahami konsep yang dibicarakan oleh penulis tersebut. Baik, next. Nah, berikutnya kita akan mengerti mengenai perbedaan pembaca yang baik dan yang buruk. Nah, untuk indikasi-indikasi yang dapat kita lihat dari perbedaannya, itu antara lain ada tujuan membaca, kecepatan membaca atau pemenggalan kalimat, pemahaman kosakata, dan pemilihan topik bacaan. Pertama yaitu tujuan membaca. Di sini tujuan pembaca yang baik biasanya itu memiliki tujuan yang sudah spesifik, Mas. Spesifik. Ketika dia ingin mengerti mengenai suatu topik,
ketika dia ingin mengerti mengenai suatu bab. Maka pembaca yang baik biasanya akan selalu menuju ke bab spesifik yang akan dia tuju. Mungkin dia akan membaca awal-awalnya saja seperti pendahuluannya, latar belakang, namun tidak akan dia baca mengenai seluruh untuk menghemat waktunya dia akan membaca ringkasan ataupun kayak sedikit latar belakang, kemudian langsung menuju ke bagian yang beneran dia harus pahami, dan di sana dia akan membaca, menginvestkan waktunya ke dalam bagian tersebut dan membaca lebih lama ataupun bahkan memahaminya dengan secara lebih jauh. Yang kedua yaitu kecepatan membaca ataupun pemenggalan kalimat. Pembaca yang baik jika misalkan dibicarakan secara bukan bicara, disuarakan secara lantang, maka kita dapat mengerti mana yang pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Pembaca yang baik itu membaca suatu karya ilmiah itu dengan kecepatan ataupun dengan pemenggalan kalimat yang bervariasi sesuai dengan kalimat yang dibacanya. Sedangkan pembaca yang buruk biasanya akan membaca kalimat-kalimat tersebut dengan kecepatan yang sama ataupun lambat, di mana padahal kita eh, sebagai pendengar dari pembaca itu tersendiri mengerti bahwa pembaca yang baik itu jika dari nadanya ataupun dari kecepatannya, dari irama membacanya, maka kita akan memahami cara lebih jauh mengenai kalimat-kalimatnya, mengenai paragraf yang dia baca. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu pemahaman kosakata. Dari pemahaman kosakata, pembaca yang baik biasanya akan bukan hanya pembaca, penulis juga, di mana dari pemilihan kosakata yang digunakan di suatu karya ilmiah ataupun penggunaan pada saat dia membacakan karya ilmiah tersebut, maka kita akan mengerti pembaca yang baik yang mana dan pembaca buruk yang mana. Jika penulis yang baik menggunakan kalimat ataupun kata-kata yang sesuai di buku besar bahasa Indonesia dan sesuai dengan tata penggunaannya yang baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu pemilihan topik bacaan. Di sini pembaca yang baik biasanya mempunyai topik bacaan yang lebih luas dibandingkan pembaca yang buruk, di mana dia bisa lebih spesifik dan lebih bervariasi di topik bacaannya, bisa lebih spesifik, lebih masuk ke dalam inti-inti dari topik-topik yang ia ingin mengerti, dan juga bisa dia sambung-sambung, bisa dia koneksikan dengan topik bacaannya yang lain-lainnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Berikutnya akan saya lanjutkan, yaitu cara agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok. Nah, sebelumnya selama ini yang sering kita kaitkan dengan kebutuhan pokok yaitu kebutuhan makan dan minum. Padahal ada yang namanya kebutuhan jiwa. Sama seperti kebutuhan pokok yaitu makan dan minum, membaca adalah suatu gerakan yang dapat memberikan jiwa kita nilai-nilai positif. Berbeda dengan kebutuhan lahir yang dapat dipenuhi dengan sandang dan pangan, kebutuhan pokok jiwa harus diisi dengan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila memiliki kemauan dan kemampuan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan dapat kita peroleh apabila kita rajin membaca. Kira-kira bagaimana sih caranya agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca bacaan sebagai kebutuhan pokok? Cara yang pertama adalah tentunya kita harus mengetahui pentingnya membaca atau pentingnya suatu bacaan. Yaitu bila ditinjau secara umum, manfaat membaca dapat membuat seseorang menjadi lebih pintar, lalu meningkatkan kemampuan menulis, serta meningkatkan kemampuan berbicara karena banyak menyerap kosakata baru. Lalu selanjutnya ditinjau dari segi kesehatan, membaca dapat mengurangi stres, mempertajam otak, sehingga mengurangi risiko penyakit Alzheimer, serta dapat meningkatkan konsentrasi. Dan apabila ditinjau dari segi psikologis, dengan membaca dapat meningkatkan rasa percaya diri, lalu dapat manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Lalu cara kedua yaitu merubah pola pikir bahwa membaca menjadi keharusan, bukan hanya sekedar mengisi waktu luang. Maksudnya apa sih? Apabila kita sudah menekankan membaca suatu bacaan adalah sebuah keharusan, maka seiring berjalannya waktu, hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan.
Nah, maka pemikiran akan memunculkan wawasan-wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru. Lalu cara yang ketiga yaitu mulai dari bacaan yang kita sukai. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa menganggap membaca adalah suatu kebutuhan penting apabila kita menganggap hal tersebut tidak menyenangkan. Lalu cara yang keempat yaitu mengubah uang menjadi buku. Artinya adalah jangan boroskan uang, khususnya selalu membelanjakan uang untuk keperluan leher ke bawah. Dan yang terakhir yaitu membuat target membaca, sehingga akan ada rasa tanggung jawab untuk memenuhi target-target yang sudah kita buat. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Gomos. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menyimpan referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Next. Nah, sebelum menyimpan referensi, pada awalnya kita harus mengunduh aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Nah, untuk file unduhan itu sendiri sudah tersedia di internet sehingga dapat dengan mudah diakses oleh teman-teman. Nah, setelah di-download dan kemudian diinstal, maka akan ditampilkan pop-up untuk membuat akun atau register jika teman-teman belum pernah masuk ke dalam akun aplikasi Mendeley itu sendiri. Nah, jika sudah pernah masuk, maka teman-teman hanya perlu masuk atau sign in dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Boleh next? Nah, menyimpan referensi itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengupload file dari komputer secara langsung, yaitu dengan mengklik tombol add new, yang kemudian bisa memilih files from computer. Nah, secara langsung dari aplikasi Mendeley akan mengarahkan ke folder teman-teman, sehingga teman-teman bisa memasukkan buku-buku ataupun jurnal-jurnal teman-teman ke dalam aplikasi Mendeley. Next. Kemudian cara yang kedua itu memasukkan dengan manual, yaitu teman-teman mengetikkan sendiri tentang kriteria dari buku itu sendiri. Misalnya tipe buku, kemudian penulis, kemudian volume buku, dan juga kriteria-kriteria lainnya. Nah, dengan menambahkan secara manual tersebut, nantinya data-data yang teman-teman masukkan akan secara otomatis masuk ke dalam library dari aplikasi Mendeley itu. Boleh di next? Nah, berikut merupakan tampilan dari library di Mendeley setelah teman-teman mengupload referensi dengan menggunakan kedua cara tadi. Nah, sebenarnya ada cara yang ketiga yaitu dengan mencari literatur online. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Naya tadi, dapat dilakukan dan mencari kata kunci dan akan terhubung dan harus terhubung dengan internet sehingga teman-teman bisa mencari referensi yang sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan dengan mencarinya eh, dengan terhubung pada jurnal-jurnal online di internet. Nah, jurnal-jurnal tersebut nantinya juga akan tercantum pada library teman-teman di aplikasi Mendeley. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nisha. Oke, terima kasih Gomos. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Mendeley dalam menulis kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Next. Jadi untuk menggunakan Mendeley di Microsoft Word, tentunya kita harus menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word itu sendiri. Dengan pertama, mengunduh Mendeley Site untuk Microsoft Word. Untuk cara mengunduhnya sendiri, di aplikasi Mendeley Site, di bagian kiri atas terdapat opsi Tools, dan di opsi Tools itu akan muncul ketiga ikon, dan kita bisa memilih Install Mendeley Site for Microsoft Word. Next. Setelah mengklik tombol itu, kita bakalan menuju Microsoft Store, di mana di Microsoft Store itu terdapat tulisan Mendeley Site dan ada tulisan Get It Now. Get It Now itu untuk kita mengunduh aplikasi Mendeley Site itu sendiri. Nah, setelah kita sudah berhasil mengunduh, kita bakalan klik tombol Open in Word. Nah, selanjutnya, setelah kita sudah mendownload dan juga tekan Open in Word, Mendeley Site bakalan otomatis berada di tampilan Word kita. Nah, seperti yang sudah ada di gambar-gambar ini, di bagian referensi dan bagian kiri
bagian kanan terdapat tulisan Mendeley Site. Dan setelah kita membuka Mendeley Site, di situ ada terdapat referensi sama citation setting yang bisa kita gunakan untuk Mendeley Site Microsoft Word selanjutnya. Next. Oke, kemudian kedua kita memasukkan citation dan daftar pustaka pada kutipan. Nah, setelah kita udah dijelaskan oleh Gomos bagaimana cara memasukkan referensi dan juga ada dijelaskan oleh teman saya Naya juga, kita bakal mengaplikasikannya ke Microsoft Word. Pertama, kita bakal menggunakan Mendeley Site yang sudah kita unduh tadi. Dan di Microsoft Word kita bakalan ketik manual kutipan yang sudah kita dapatkan. Dan kutipan ini didapatkan dari suatu buku dan kita udah mendapatkan referensinya. Jadi cara memasukkan citation-nya tersebut itu tinggal kita mengklik tombol referensinya dari Mendeley Site. Kemudian kita menggunakan klik citation sehingga muncul citation-nya setelah kata-kata yang telah kita gunakan. Next. Setelah melakukan citation, tentu kita bakalan masuk ke daftar pustaka. Di mana daftar pustaka itu mengisikan referensi-referensi yang kita gunakan. Untuk memasukkan daftar pustakanya melalui Mendeley Site, jadi di kanan ada 3 titik, ada ikon 3 titik, kemudian kita klik ikon 3 titik tersebut, bakalan ada insert bibliografi. Nah, di insert bibliografi ini, kita bakalan dikasih opsi tekan continue, bisa next. Oke, kita bakalan ditampilkan menu continue, kita tinggal klik continue, setelah itu daftar pustaka yang ada kita gunakan tadi, itu bakalan masuk ke daftar pustaka yang kita isi. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempraktikkan cara menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Seperti yang tadi, setelah ada di download dan dihubungkan ke Microsoft Word, kita bakalan menggunakan Mendeley untuk membuat citation dan juga daftar pustaka. Untuk citation sendiri, seperti yang sudah kita lihat, di sini terdapat kutipan dari buku Linear Regression Analysis. Dan saya mengambil kutipan sebuah pengertian dari buku itu tersebut. Cara menggunakannya, cara menaruh citation ke dalam kalimat ini, kita bisa taruh kursornya di akhir kalimat, kemudian kita mengklik tombol referensi yang bakalan kita gunakan, seperti ini, kemudian kita bakalan klik Insert One Citation. Setelah itu citation akan muncul di sini setelah kalimat tersebut. Dan untuk daftar pustaka sendiri, itu cara menggunakannya. Di sini terdapat 3 titik, di mana terdapat insert bibliografi, di mana insert bibliografi ini akan menampilkan daftar pustaka dari citation atau referensi yang sudah kita gunakan. Jadi kita tinggal klik, dan ada opsi, kita tinggal aja tekan continue, dan daftar pustaka akan referensi di daftar pustaka akan otomatis ditaruh di daftar pustaka sesuai dengan apa yang sudah di. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk semua yang telah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.